hati dan tidak mudah tertipu dengan perdukunan. Nanti kita juga bahas dari perspektif metafisika berdasarkan Islam, Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga dengan akal sehat yang itu jadi bidangnya Mas Marcel tadi, Pak. Ya betul. Ini pertama kali Sob, pertama kali kolaborasi di dunia off air, di off air. Karena kan biasanya di on air kan beberapa kali. Udah. Jadi ya kayak kita berusaha menjangkau juga orang-orang yang mungkin belum nonton kita di YouTube ya Sob. Ya. Jadi bisa teredukasi juga dan bisa lebih merata lagi. Agar masyarakat Indonesia tidak menganggap hal yang bukan goib itu dianggapnya goib, biar nggak kayak gitu. Karena kita berusaha menjelaskan yang goib kayak gimana, yang bukan goib kayak gimana. Banyak yang berusaha membedakan mana goib, mana klinik. Iya benar. Betul. Iya. Dan itu penting untuk dipahamkan ke masyarakat bahwa yang goib itu ya dalam Quran dijelaskan hari kiamat ya, kotor dan kodarnya Allah, apa yang terjadi di hari esok itu masuk ya kepada takdir, keimanan pada takdir malaikat yang mencatat tangan kiri kita. Karena kalau kita yakin terhadap hal goib pasti ya akan lurus keimanannya, lurus lisannya, lurus perilakunya, karena itu adalah iman pada yang goib. Tapi kalau klinik ya mohon maaf, sakit mah dikit keluar paku, keluar keris kecil, itu klinik namanya, bukan goib. Trik horor. Tapi Pak Ustadz, komentarnya tentang Marcel yang sekarang lagi jadi perbincangan itu kan seperti apa sih gitu kan? Saya mendukung beliau 100% untuk membongkar trik-trik sulap yang dianggapnya itu adalah sebuah karunia dari Allah. Karena oknum-oknum itu mengatasnamakan Islam. Akhirnya orang-orang yang mungkin tidak suka sama Islam bisa menjadikan ini sebagai celah, menghina Islam lebih dalam. Ini Islam agama yang suka mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh, yang halu lah, yang apa. Alhamdulillah dengan hadirnya Mas Marcel ini, trik-trik sulap itu bisa dibongkar. Ya, tapi perlu ingat ya bahwa kita selalu kaum muslimin, kita juga percaya ada yang namanya sihir. Iya betul. Ya, sihir itu ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi percaya omongan tukang sihir kita tidak. Iya betul. Kita katakan dengan tegas tidak. Tidak boleh. Ya, jadi yang saya maksud, makanya ketika saya bilang santet metode goib itu nggak ada, santet bukan sihir. Ya. Jadi saya pribadi, kalau Ustaz Faizal mungkin masih menyamakan ya, santet itu sihir. Kalau saya pribadi di dunia saya, santet dan sihir itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi ketika saya mengatakan santet nggak ada metode goib, ini bukan berarti sihir nggak ada. Ya. Karena santet itu metodenya kalau nggak ancaman ya racun gitu dari yang saya pelajari. Sedangkan sihir saya pribadi membedakannya gitu. Jadi cuma perbedaannya antara santet dan sihir itu perbedaan istilah kata aja. Berarti. Bukan. Kalau Ustaz Faizal ya. Kalau saya benar-benar mendalami dan membedakan itu. Sihir itu biasanya penyihir nggak jualan terima jasa santet gitu. Iya, nggak jualan asli ya. Yang asli itu nggak jualan kayak gitu. Biasanya yang asli itu menggunakan sihirnya ketika barang pribadi atau wilayah pribadinya tuh diganggu sama orang lain. Kayak misalnya dia pekerjaan utamanya petani, terus tanahnya mau diambil orang. Nah, baru biasanya digunakan sihir. Bukan orang-orang yang terima jasa pilot santet itu fake semua. Kalau perspektif saya boleh saya jelaskan? Iya boleh. Kalau perspektif saya pribadi ya, kalau sihir itu kan bahasa Arab, sihir dari bahasa Arab ini ada yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Mulai muncul itu memang ketika Kesultanan Islam mulai bangkit di tanah Jawa ini khususnya. Sebelum itu santet adalah sebuah istilah, mengistilahkan sihir dari Jawa Timuran. Di Jawa Tengah disebutnya tenung, teluh di Jawa Barat, teluh ya, kemudian ada sofna dan lain-lainnya, ada banyak sebutannya. Dan kalau dalam hasanah keilmuan yang saya pelajari di Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, contohnya yaitu masuk ke ranah sihir, santet dan sihir. Kalau saya pribadi sama, kalau Mas Marcel bedakan. Ya beda. Itu aja sih apa masalah definisi aja iya. Jadi pemahaman sama aja ya. Mas Marcel ya sama. Iya, sama kayak Ustaz Faizal. Bahwa sihir itu ada. Cuma kalau santet perspektif Mas Marcel adalah dengan racun dan teror. Teror ancam. Kalau saya santet sihir ya ada yang metode goib dengan setan. Iya. Intinya sama lah. Sama, cuma beda definisi. Beda definisi. Pak Marcel kemarin baru ada Polda Jatim ya, dan BAP di Polsek Cilandak, boleh diceritain nggak seperti apa? Ya kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai terlapor ya, itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin yang katanya diduga pencemaran nama baik, dan Polda Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian, namun Mas Udinnya nggak mau. Polda Jatim tuh udah berusaha, ya udah daripada dijadiin drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel, nanti kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan nggak mau, kata Polda Jatim. Jadi kemarin ya Polda Jatim akhirnya saya ajarin sulap. Iya beneran, akhirnya foto-foto kemarin kesini tuh. Ada pertanyaan mungkin atau pertanyaan ada berapa pertanyaan BAP-nya seperti apa? Berapa pertanyaan saya nggak tahu ya. Kemarin tuh jadi jatuhnya Polda Jatim nanya kayak maksud buat video yang kata dia tuh itu mencemarkan nama baik dia tuh, ditanya itu maksudnya sebenarnya videonya kayak gimana. Ya saya jelaskan itu edukasi, yang saya bahas triknya bukan si Mas Udinnya. Trik yang dia praktekkan itu. Jadi edukasi ya, setelah dijawab dan dicatat semuanya ya kita lihat aja nanti ke depan apakah diproses atau enggak. Karena itu kan cuma minta keterangan klarifikasi aja. Berarti
berarti dari Polda Jatim mau mendamaikan kalian, maksudnya mau Bukan, mempertemukan Polda Jatim tuh nggak mau mendamaikan. Mas Udin maunya damai-damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap. Pembuktian. Sini ketemu sama, kalau emang lu ilmunya asli, ketemuin nih sama Marcel. Kita buat arena di Polda Jatim gitu. Nanti Marcelnya kita panggil, siapin orang yang dia menurut dia disantet, nanti suruh transfer ke Kelapa. Marcel bisa nggak bongkarnya? Kalau bisa bongkar berarti terbukti dianya gitu. Cuma Mas Udinnya nggak. menyikapin hal ini sudah Yang apa? Perseteruannya. cara persentuhannya gitu. menyikapin ini Iya. Kalau saya menanggapi bukan ke orang ya, tapi kepada apa yang sudah disampaikannya selama ini dan yang dipraktekannya. Ya lebih baik ya, lebih baik legowo saja, jujur. Manusia, jalan selamatnya para nabi dan rasul serta pengikutnya itu adalah bersikap wajar, tawadhu. Yang nggak mau dianggap spesial. Kan orang yang seperti itu kadang-kadang pengen dianggap spesial, punya kelebihan. Dan maaf, itu sama seperti sifat-sifatnya iblis. Ya, sifat-sifat api dan angin yang kepengennya itu selalu mulat gitu ya. Kayak begitu. Jadi ya dalam hal ini tinggal pembuktian saja. Kalau misal memang beliau mengklaim bahwa ilmu itu nyata, dibuktikan saja. Kalau enggak ya tinggal ucapkan secara legowo, ini cuma trik untuk hiburan, entertain kan cukup sudah beres. Iya sebenarnya cuma sampai situ, malah cuma mirisnya kan dijadiin drama ini loh. Dan yang saya ini Mas Marcel, beliau setelah karomah mungkin sudah banyak disebut, akhirnya mengatakan itu ma'unah. Adapun ma'unah kalau dalam kita lihat dari hadis ya, yang 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam gua, itu mereka tidak bisa dengan kekuatannya menggeser batu yang membuat mereka terjebak di dalam gua, tapi dengan tawasul dulu, dengan amal soleh, ya, dengan berbakti kepada orang tua, menjauhi zina, dan yang satu lagi ngasih gaji karyawannya yang selama ini beliau tabung kemudian dikasihkan. Baru habis itu Allah hilangkan bencana yang dialami oleh mereka. Itu ma'unah itu artinya pertolongan untuk orang-orang yang benar keimanannya. Jadi nggak setiap kali bikin konten ma'unahnya datang enak sekali. Kita bukan Tuhan, kita makhluk yang nggak mempunyai daya dan kuasa. Sekarang banyak menanggapi banyak sekali yang adanya ada lagi yang kayak semacam banyak sekali orang-orang yang pengen tampil untuk mengomentari hal-hal seperti ini. Menurut diri seperti apa? Ya alhamdulillah saya pribadi bahagia bisa membagi-bagi rezeki sama mereka. salah satunya Sandi Tumiwa yang menantang kamu. Nggak tahu saya kalau itu nggak tahu. Iya nggak tahu karena saya mau fokus sama kerjaan nggak fokus sama drama-dramanya kayak gitu soalnya. Bahkan ada yang ngaku juga kalau sebenarnya tuh Bang Marcel itu satu bapak angkat ya. Bapak angkat siapa lagi? ST12. Makin nggak jelas tuh. Charlie. Bapak angkat itu siapa ya? Coba nggak pernah punya bapak angkat gua. Charlie nggak kenal. Kalau ada berita tuh beredar bahwa salah satu salah satu orang tua Mas itu dulu adalah mau nggak baca dukun, Nah, itu. benar nggak? Paranormal ya benar. Orang tua saya purnawirawan Polri. Selesai dari purnawirawan Polri dia rental mobil. Udah itu ini makin aneh lama-lama nih nanti Maxwell Radical keturunan Spiderman nih lama-lama. Ternyata betul merah punya bapak Superman. Ini makin aneh dan menurut saya kok drama-dramaan Bang, gini. soal apa film polemik ini kan jadi melebar luas gitu. Takut nggak sih Bang nanti keluarga atau istri yang sekarang kan kemarin kan katanya nangis-nangis tuh Bang. Oh, Iya. kalau Iya. istri tuh nangis-nangis pas saya di Blitar sana. Dia khawatir katanya nanti kamu tuh kalau kayak gini pembuktian setiap kali saya pembuktian lo bukan itu doang. Istri tuh khawatir banget karena mempertaruhkan nyawa katanya. Lah saya bilang ke istri saya, nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan karena udah ditakdirkan. Mau saya di rumah pun Allahu Akbar. iya, nggak bisa dipertaruhkan. Aneh-aneh aja gimana cara nyawa dipertaruhkan gitu. Sedangkan nyawa kita akhirnya udah ditentukan gitu. Tapi lu bikin tenang istri sama keluarga gimana sih Bang? Istri maksudnya Iya, bikin istri. saya bikin anak. Supaya mereka khawatir. Nggak khawatir gitu. Biar nggak khawatir. Iya. Ya paling saya traktir makan gitu sih. Paling ya udah saya nggak ada yang nggak khawatir berlebihan gimana sih. Paling pas pembuktiannya aja pas hari pembuktian. dari kawan sendiri apakah mendukung Saya mendukung. untuk halnya Marcel ini? Saya mendukung edukasi yang sangat bagus ini perlu terus didukung. Ya, karena kalau nggak ada yang bergerak siapa lagi kan? Kalau Jadi nggak mendukung 100% pergerakan Marcel ya? Ustaz? Ya, pergerakan untuk meluruskan ya, akidah masyarakat dengan cara beliau. Istilahnya kalau zaman para wali sanak dulu, wali songo, ya Sunan Kalijaga zaman sekarang itu dengan caranya beliau sendiri tampilan milenial. Ya, kalau zaman dulu kan tampilan Jawa banget gitu, ya. Tampilan milenial. Ya, semoga anak-anak muda jadi nggak banyak yang keblinger untuk terobsesi punya kekuatan super. Satu pertanyaan terakhir. Maka menanggapi yang dirasakan juga kemarin ada salah satu dukun yang takut jarum suntik menurut saya. Dan kalau Ustaz ini gimana tuh? Anak saya dulu, anak saya ya, dulu. makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya
ya macam-macam alasannya. Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi, kan dijadiin komedi ya. Mungkin kan masyarakat juga selama ini kan lagi covid tuh kemarin stres-stres, nah dengan munculnya mereka jadi ada bahan tertawaan. Tapi Indonesia menghadapinya malah Ya, bikin ketawa ya. ya kalau orang saya kayak gitu. sekali lagi saya fokusnya ke apa yang saya kerjakan, banyak banget pekerjaan nih. Saya pergi pagi pulang pagi sampai sekarang masih. Kayak MUI menanggapi MUI tadi dibilang kita baru tadi wawancara dengan anggota MUI, dia bilang Bang Marcel ini nggak bisa jadi seperti hakim, tidak bisa menghakimi tidak bisa ngapain karena kan itu kan udah ada hukum. porsi-porsinya sebenarnya gitu kan. Nah, dan kalau misalkan pesulap kan emang untuk sebagai hiburan aja nggak perlu untuk menghakimi. Nah, untuk tanggapan dirimu sendiri seperti apa tentang Ya memang betul, saya nggak menghakimi, mungkin dia nggak nonton video saya. Setelah saya kan cuma menerima undangan terbuka, saya nggak sumpah, saya nggak pernah tuh datengin orang, woi lu nipu, woi lu nggak pernah. Mereka yang sini kalau nggak percaya buktiin, ya udah ayo, saya selalu gitu loh. Coba lihat tuh, kalau saya tanggepin nih nanti yang kayak Persatuan Gabut Indonesia, ya, iya. Kalau saya tanggepin nanti yang ada seolah-olah tuh pesulap merah kan menghakimi dia, lihat sendiri kan siapa yang mulai duluan kan. Saya nggak pernah menanggapi itu karena menurut saya yang apa ya, kayak laki itu tanding kalau sebanding. artinya memang dirimu hanya sekedar supaya gentle untuk Iya, tanggapi betul. ya, bukan Iya, untuk betul. mencari sensasi untuk Iya betul, yang menurut saya layak untuk saya tanggapi ya saya tanggapi. Tapi menurut saya ini materi receh masih, biarkan teman-teman artis yang menjadikan komedi gitu. Bang, tapi ada komunikasi nggak sih Bang Marcel dengan pihak MUI salah satu kayak untuk minta ketua atau mungkin minta konsultasi untuk ke para MUI, Karena NU dan segala macam, karena dengan hal-hal seperti ini dirimu kan takutnya dijudge secara negatif nih. karena hanya dari diri sendiri nggak kayak nggak ada konsultasi gitu sama pihak Ya mereka. seharusnya sih menjudge secara negatif ya. Sekali lagi, bukan hanya saya yang tidak layak menghakimi, mereka pun nggak layak untuk menghakimi saya. Iya betul. Jadi kalau saya dibilang saya nggak menghakimi, ya betul, saya nggak pernah menghakimi. Boleh tonton video saya yang mana yang menghakimi? Nggak ada. Ya mereka pun seperti itu seharusnya, tidak menghakimi saya. Maka dari itu tonton dulu channel-channel saya, gitu, cari tahu seharusnya. Kalau nggak tahu, cuma kan memang di sana beredarnya makin luas karena drama-dramaan ini. Sampai menanggapi drama. Ya menanggapi drama kamu mau diancam ini itu ditembak. Bagi itu kamu juga cuek aja atau Cuek aja. Menurut saya ya, jadi bahan tertawaan juga. Ya luar biasa. Oke. Oke, Bang. Fashion sekarang nih kok beda dari yang sebelumnya, Bang? Ya, Oh iya, kenapa? ini fashion Idul Fitri atau Idul Adha biasanya. Karena iya, saya bukan berarti wah lu biasanya kalau berpakaian fashion Arab gini kan orang wah lu nggak suka NKRI gitu kan dibentur-benturinnya. Enggak kan. Gue memang suka tuh kayak K-pop-K-popan. Gue suka fashion Arab tuh yang kayak gini, kayak jadi seolah-olah jadi pangeran-pangeran gitu. Pangeran Arab. Nah, jadi bukan berarti gue menyukai satu bidang, kan di luar sana banyak juga orang yang suka Jepang, pakainya Jepang-Jepangan. Orang yang suka Belanda, ya pakainya Belanda-Belandaan. Setiap orang punya haknya masing-masing untuk menyukai sesuatu. Gitu. Jadi jangan dibentur-benturkan dengan wah nggak cinta NKRI. Ya saya kalau nggak cinta NKRI ngapain mengedukasi masyarakat Indonesia gitu. Apa? Ada pesan-pesan? Ya, Buat masyarakat Indonesia. yaitu bedakan goib sama klinik ya. Jangan terobsesi pengen dapat kelebihan-kelebihan dan kesaktian-kesaktian, kemudian jangan mudah tertipu dengan yang berkedok